Sebanyak 4 orang dokter ID Medan dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Sebanyak 7 unit rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Labuan Batu hangus terbakar. Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Utara lakukan coklit jelang Pilkada serentak 2020 mendatang. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 20 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Sebanyak 4 orang dokter ID cabang Medan dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara angka kasus COVID-19 di Sumut terus meningkat, yang kini mencapai 2.937 kasus konfirmasi. 4 orang dokter ID Medan yang meninggal dunia masing-masing Ucok Martin, Ana Mari Ulina Bukit, Irsan Novi Hardi, dan Aldrin Asman. Menurut Sekretaris ID Medan Dr. Eri Suhaimi, keempatnya meninggal dunia akibat COVID-19, 3 diantaranya gugur saat bertugas. Dr. Eri menambahkan pihaknya sedang mengajukan santunan dari Kemenkes senilai 300 juta rupiah bagi 3 dokter yang meninggal saat bertugas, di mana 2 ajuan sudah masuk dalam tahap verifikasi data. Selain itu, ID mengeluhkan masih minimnya APD yang disediakan bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan dalam menangani pasien COVID-19. Berdasarkan data COVID-19 Sumut, jumlah penderita COVID-19 terus meningkat, yang kini sudah mencapai 2.937 kasus konfirmasi dan 318 kasus suspek. Kita juga menghimbau bahwa teman-teman yang bertugas di rumah sakit yang menangani pasien-pasien COVID-19 butuh perhatian dari pemerintah, juga kelengkapan APD untuk sejauh-sejauh itu masih dirasakan sangat kurang. Jadi mungkin yang dibutuhkan itu justru APD standar untuk Sebanyak 5 dari 14 tenaga kesehatan dan non-kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan yang terpapar COVID-19 menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Adam Malik Medan. Meski ada tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. Sebanyak 14 tenaga medis dan non-medis di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan dinyatakan positif COVID-19. 5 diantaranya kini sudah menjalani perawatan di rumah sakit dan 9 lainnya saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait dengan 14 orang yang dinyatakan positif COVID-19 ini, saya sudah bersama dengan Ketua Tim Pencegahan Penularan COVID-19 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan bersama dengan Dr. Fahdi. Dr. Fahdi, boleh disampaikan untuk 14 tenaga medis dan non-medis yang dinyatakan COVID-19 kemarin itu seperti apa saat ini perkembangannya? Baik, terima kasih. Jadi mungkin untuk kita mengklarifikasi dulu ya. Jadi yang ada adalah 14 pegawai. Jadi 14 pegawai itu kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Jadi kita tidak bilang tenaga medis dan non-medis, jadi itu sangat berbeda pemahamannya. Jadi tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Jadi dalam tenaga kesehatan itu termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi di sini adalah yang terinfeksi COVID-19 yang 7 orang tenaga kesehatan, itu hanya 1 orang dokter, dan itu dia tertular bukan dari rumah sakit. Jadi dia mungkin tertular dari luar rumah sakit. Dan saat ini dia masih dirawat. Untuk tenaga non kesehatan ada 7 orang, dan mereka juga kebanyakan itu tertular dari luar ya. Jadi kurang lebih ada 5 orang tertular dari luar dan 2 itu karena kontak di antara mereka. Dan kemudian untuk tenaga yang dirawat itu sebanyak 4 orang, dan tenaga yang isolasi mandiri di rumah, artinya tidak perlu dirawat di rumah sakit, mungkin karena gejala-gejalanya itu ringan, maka dia diisolasi mandiri di rumah. Baik, artinya adalah penularan ini terjadi kebanyakan di luar dari lingkungan rumah sakit. Kemudian dokter, untuk tracking dan tracing yang sudah dilakukan terhadap 14 penderita ini, seperti apa hasilnya? Ya, kemudian untuk mereka-mereka yang sudah teridentifikasi sebagai penderita COVID, maka kita harus melakukan tracing.
apa yang kita tracing adalah orang-orang yang selama ini dekat dengan mereka. Untuk apa? Sehingga kita akan mengidentifikasi orang-orang itu sebagai kontak dekat. Nah, kontak dekat ini harus dikarantina. Tidak boleh lagi dia bekerja. Kenapa? Kalau dia bekerja, kemungkinan kalau dia terinfeksi akan menularkan lagi kepada orang lain dan itu akan sulit untuk memutuskan penularan. Jadi orang-orang yang pernah kontak dekat dengan yang sudah positif itu kita karantina. Terakhir dokter, apakah ada kendala atau terganggunya pelayanan masyarakat ketika ada 14 orang ini, pegawai ini yang dinyatakan positif COVID-19? Nah, untuk saat ini tidak ada kendala karena pegawai kami juga mencukupi dan kebetulan pegawai-pegawai yang kena itu artinya menyebar, tidak di suatu area. Kemudian juga akhir-akhir ini juga akibat COVID juga beberapa rumah sakit yang kami tahu juga pasiennya menurun. Jadi tidak begitu menjadi kendala untuk pelayanan. Terima kasih Dr. Pardi atas informasinya, dan pemirsa, memang saat ini ada 14 tenaga kesehatan dan non-kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan yang terkonfirmasi positif COVID-19. 5 diantaranya sudah menjalani perawatan di rumah sakit dan 9 lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Tracing dan tracking pun sudah dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Apang Ribuan, Edi Sembiring, Metro TV. Jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah sebanyak 5 kasus menjadi 30 kasus konfirmasi. Dari 5 tambahan kasus, 2 diantaranya merupakan pegawai yang bertugas di Puskesmas Sipispis. Juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal menyampaikan jumlah penderita COVID-19 Serdang Bedagai saat ini sudah mencapai 30 kasus konfirmasi. Data tersebut didapatkan setelah adanya 5 penambahan kasus konfirmasi, masing-masing berinisial NH, warga Kecamatan Tebing Syah Bandar, AT, warga Kecamatan Sebamban, dan HJI, warga Kecamatan Serampah. Sedangkan 2 orang lainnya merupakan pegawai yang bertugas di Puskesmas Sipispis, yakni FE, warga Kecamatan Sipispis, dan MH, warga Kecamatan Sebamban. Positif COVID-19 dari yang sebelumnya ada 25 kasus, sampai dengan hari ini ada penambahan 5 kasus. Berarti ada 30 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Tim gugus tugas COVID-19 Kota Tebing Tinggi menjemput paksa seorang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 karena sebelumnya menolak dirawat di rumah sakit. Sejumlah petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi didampingi aparat keamanan mendatangi toko peralatan rumah tangga yang berada di sekitar Pasar Kain Kota Tebing Tinggi. Kedatangan petugas untuk menjemput pemilik toko yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Upaya petugas sempat mendapat penolakan dari pasien yang bersangkutan karena merasa dirinya tidak sakit. Setelah negosiasi selama 3 jam, petugas akhirnya dapat membawa pasien tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi. Sebelumnya, pasien berjenis kelamin perempuan tersebut dinyatakan reaktif saat menjalani rapid test massal yang digelar gugus tugas COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan uji swab dan hasilnya positif COVID-19. Hingga kini sudah ditemukan 15 kasus positif COVID-19 di Kota Tebing Tinggi, 11 diantaranya masih menjalani perawatan dan 4 lainnya telah dinyatakan sembuh. Untuk menjemput salah satu pasien yang terkonfirmasi positif, yang dimana kita lihat tadi ada kendala sedikit, terjadi suatu perlawanan. Namun alhamdulillah dengan penjelasan yang telah dilakukan dan pertolongan daripada para Babinsa dan Pemirsa, pihak RSUD Deli Serdang mengklarifikasi isu pemberitaan bohong terkait meninggalnya seorang nelayan di Pantai Labu Deli Serdang yang diposting salah satu pemilik akun Facebook. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR, warga tersebut benar dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur RSUD Deli Serdang Dr. Hanif Fahri. Pihaknya mengklarifikasi postingan salah satu pemilik akun Facebook yang mengaku sebagai keluarga pasien berinisial RU, warga Pantai Labu yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dalam postingannya, akun tersebut menuliskan bahwa pasien meninggal karena gagal napas, bukan COVID-19, sehingga mengklaim pemberitaan media adalah bohong.
Namun berdasarkan swab PCR RSUD Deli Serdang, pasien tersebut benar dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Dijelaskan ada 2 surat yang diberikan kepada pihak keluarga, yaitu surat keterangan meninggal dan surat keterangan hasil swab. Dalam surat keterangan meninggal dunia disebutkan bahwa almarhum meninggal disebabkan gagal nafas. Namun pada hasil swab disebutkan positif COVID-19 per tanggal 15 Juli 2020. Pihak RSUD menambahkan pada jenazah pasien COVID-19 tetap dilakukan fardu kifayahnya dan tidak ditelantarkan. Bahwa memang pasien ini terkonfirmasi COVID dan telah dilakukan proses fardu kifayah dan mungkin kontroversi ini terkait dengan surat menyurat atau administrasi. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai sebanyak 7 unit rumah warga di kawasan permukiman padat penduduk di Labuan Batu hangus terbakar. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Kebakaran besar terjadi pada Minggu malam di Rantau Utara, Labuhan Batu. Dilaporkan 7 unit rumah hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Sebanyak 7 unit rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Pelabuhan Rantau Utara, Labuan Batu ludes terbakar pada Minggu malam. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan rumah semi permanen hingga menghanguskan 7 rumah warga. Lokasi kebakaran yang terletak di tengah permukiman padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. 1 unit bangunan rumah terpaksa dibongkar agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Menurut Kasat Pol PP Labuan Batu M. Yunus, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu usaha depot air minum isi ulang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, 1 unit minibus angkutan umum menabrak truk yang sedang mogok di Jalan Lintas Tebing Tinggi Pematang Siantar di Serdang, Bedagai. Akibatnya 2 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat minibus Bintang Tapanuli melaju dari arah Pematang Siantar menuju kota Tebing Tinggi. Tiba di lokasi kejadian di kilometer 87 Desa Gunung Ketaren, Serdang, Bedagai. Minibus menabrak bagian belakang truk yang sedang mogok di pinggir jalan. Akibat tabrakan, sopir minibus dan seorang penumpang tewas di lokasi kejadian, sedangkan 3 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas dan luka-luka kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Tebing Tinggi, sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Kasus kecelakaan maut tersebut masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan sopir minibus mengantuk. Polsek Kuta Limbaru dan Polrestabes Medan meringkus 1 orang pengedar narkoba dan menyita 1 kilogram sabu-sabu. Penangkapan berawal dari informasi warga terkait aktivitas jual beli narkoba di wilayah Kuta Limbaru, Deli Serdang. Berdasarkan informasi tersebut, unit reskrim Polsek Kuta Limbaru kemudian menangkap 1 orang pengedar sabu bernama Supriyadi di kawasan Medan Sungkal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu, 20 butir pil ekstasi, uang tunai senilai 19 juta rupiah, 4 unit telepon genggam, dan 1 unit mobil. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seorang bandar di Pekanbaru, Riau, dan rencananya narkoba tersebut akan diedarkan di kawasan Kota Medan. Menurut Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko, pelaku yang ditangkap diduga bagian dari jaringan pengedar narkoba antar provinsi. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Unit Reskrim Polsek Kuta Limbaru mengadakan penindakan terhadap 2 tersangka. Ditemukan ada 1 bungkus kemasan teh Cina seberat 1 kilogram, kemudian pil ekstasi. Kita ke berita selanjutnya. Proyek pembangunan jalan tol Tebing Tinggi, Serbelawan, dan Kuala Tanjung Indrapura masih terkendala pembebasan lahan. Namun pihak kontraktor proyek optimis jalan tol tersebut dapat rampung pada pertengahan 2021 mendatang.
Hal tersebut disampaikan manajer area Sumatera Utara PT Waskita Karya Ali Siburian saat menyampaikan keterangan terkait progres proyek tol tebing tinggi Serbelawan dan Kuala Tanjung Indrapura kepada para awak media. Kendala utama dalam pengerjaan proyek tol tebing tinggi adalah masalah proses pembebasan lahan milik masyarakat. Saat ini pembangunan tol tebing tinggi Serbelawan sepanjang 30 km telah mencapai 49%, sedangkan tol Kuala Tanjung Indrapura sepanjang 18 km pengerjaannya telah mencapai 43%. Tol tebing tinggi Serbelawan sendiri adalah bagian dari proyek tol Medan menuju Parapat guna mendukung pengembangan sektor pariwisata di Danau Toba. Sedangkan tol Kuala Tanjung Indrapura dimaksudkan untuk mendukung operasional pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara. Meski masih ada sejumlah lahan yang belum dibebaskan, namun kedua ruas tol tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan 2021 mendatang. Rencana fungsional di pertengahan 2021. Kendalanya sebagian besar dari penduduk masih belum setuju dengan angka ganti rugi, sehingga Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum di Sumatera Utara lakukan coklit jelang Pilkada Serentak 2020 mendatang. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar pencocokan dan penelitian atau coklit Pilkada Serentak 2020 dengan mengerahkan 473 orang petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Gerakan coklit serentak dimulai dengan apel akbar gerakan pencocokan dan penelitian atau coklit di halaman kantor KPU Binjai. Apel juga dilaksanakan di 5 kecamatan lainnya dan 37 kelurahan yang ada di Kota Binjai sesuai dengan surat edaran dan aturan protokol COVID-19. Secara simbolis, anggota KPU, Bawaslu, dan Panwascam Kota Binjai ikut serta mendampingi petugas PPDP melakukan coklit di wilayahnya masing-masing. Setelah didata petugas PPDP, rumah warga kemudian ditempel stiker sebagai tanda telah dilakukan coklit. Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Binjai Robi Effendi mengatakan seluruh pemutakhiran data dilakukan petugas dengan protokol kesehatan COVID-19 dan rencananya coklit akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Hari ini secara nasional kita menggelar gerakan coklit serentak khusus untuk KPU Kota Binjai. Kita juga menggelar apel akbar utama di kantor KPU Binjai, kemudian di 5 kantor camat, kemudian di 37 kantor kelurahan di Kota Binjai yang diikuti oleh seluruh peserta PPDP. Sementara di Serdang Bedagai, KPU setempat melepas 1.481 petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP untuk melaksanakan coklit dengan target 14.000 kepala keluarga. Gerakan coklit serentak dilepas KPUD Serdang Bedagai pada Sabtu kemarin. Pencoklitan pertama dilakukan di rumah Bupati Serdang Bedagai Sukirman di Jalan Coklat Perumahan Sawit Indah, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan. Pencocokan dan penelitian data didampingi petugas PPS, PPK, dan Ketua KPU Serdang Bedagai. Selain Bupati, coklit pada hari pertama juga menyasar para anggota DPRD Serdang Bedagai dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah dilakukan pendataan petugas, kemudian menempelkan stiker sebagai tanda telah dilakukan coklit. Menurut Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya, coklit dilaksanakan hingga tanggal 13 Agustus 2020 mendatang guna mendapatkan data pemilih yang berkualitas. Ditargetkan coklit akan menyasar sebanyak 14.000 kepala keluarga. Serdang Bedagai pada kesempatan ini menargetkan 14.000 KK di Kabupaten Serdang Bedagai. Ini merupakan tugas yang harus diemban oleh PPDP untuk pemutaran data. Garda Pemuda Nasdem Sumatera Utara siap memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Nasdem pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Garda Pemuda Nasdem Sumut Devri Noval Pasaribu dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia yang dilaksanakan secara virtual di kantor DPW Partai Nasdem Sumut. Devri mengatakan sesuai instruksi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem Prananda Suryapaloh, seluruh kader sayap partai akan mengambil peran dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Nasdem pada Pilkada 2020.
Garda Pemuda Nasdem Sumut juga mengajak semua kader melakukan investasi politik di tengah masyarakat, menjaga koordinasi dan sinkronisasi agar kader yang terjun ke lapangan memiliki langkah yang sama guna memenangkan kontestasi pilkada. Tadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, Kakak Prananda Surya Paloh, secara jelas mengarahkan kepada kita semua kader Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia untuk bisa terlibat secara aktif dalam kegiatan pilkada serentak Desember 2020 ini. Ini merupakan Pemirsa, guna menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly selalu menyempatkan diri untuk bersepeda. Menurut Yasona, bersepeda bisa menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit di tengah padatnya jadwal pekerjaan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly rutin bersepeda di kawasan Tea Garden Namorambe, Deli Serdang. Bersama kerabat dan teman, ia selalu menyempatkan diri untuk bersepeda bila sedang bertugas di Kota Medan. Suasana alam di kawasan pinggiran Kota Medan ini dikenal asri dan sejuk sehingga sering dijadikan rute lintasan bagi para pesepeda di Kota Medan. Bersama rombongan goesnya, Yasona bisa menempuh rute sejauh 20 hingga 30 km. Yasona mengajak masyarakat Kota Medan menggalakkan olahraga bersepeda guna menjaga stamina dan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Selain itu, bersepeda menurut Yasona bisa menjaga kebugaran tubuh agar tetap fit di tengah padatnya jadwal pekerjaan. Memang nggak susah-susah kita. Bersepeda ria sambil menikmati udara. Enaknya di sini tuh udaranya masih bersih Daripada di kota ya? Daripada di kota. Memang kami kadang lintas kota, kebun binatang, keliling. Hari ini kita hampir 25 km aja, tapi tanjakan-tanjakan ada. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Paripuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.